Hasan cabang iman yang ke-39, yaitu menjauhi makanan yang haram. Sebaliknya kita memastikan bahwa makanan yang kita makan adalah makanan yang halal. Di sini ada pasal yang menjelaskan tentang pentingnya kita memakan makanan yang halal dan bahayanya seseorang memakan makanan yang haram. Disebutkan di dalam Sahih Muslim sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nasu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Nah, di sini perlu dijelaskan agar tidak salah faham bahwa makna innallaha thayyibun artinya thayyibus sifat. Nah, ya, jadi yang thayyib, yang bagus itu adalah sifat. Salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, mari kita memulai ngaji kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun. Utawi iki iku fasal suci fi sahihi muslimin ing dalam kitab sahih Muslim. Wa ghairihi lan liyani sahih Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya ayyuhan nas, hai manungsa, innallaha sak temene Gusti Allah iku thayyibun kang bagus sifate. La yaqbalu ora nrimo sapa Allah illa thayyiban kejaba sedekah kang halal. Wa innallaha lan sak temene Allah Ta'ala iku amara wis perintah sapa Allah al mukminina ing pira-pira wong mukmin bima kelawan perkara amara kang wis perintah sapa Allah bihi kelawan ma al mursalina ing pira-pira rasul. Faqala mangka dawuh sapa Allah, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Ya ayyuhar rusul, rusul, pira-pira rusul, kulu padha mangano sapa sira kabeh minat thayyibati saking pira-pira panganan kang halal. Wa amalu lan padha nglakonana sapa sira kabeh sholihan ing penggawe kang saleh. Ini sak temene ingsun bima kelawan perkara ta'maluna kang nglakoni sapa sira kabeh iku alimun zat kang wudanani. Wa qala ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya ayyuhan nas, manungsa, kulu mangano sapa sira kabeh mimma sangking barang utawa panganan fil ardi ing dalem bumi halalan ing panganan kang halal thayyiban kang tur kang lezat. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina, wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kulu mangano sapa sira kabeh min thayyibati saking halale panganan razaqnakum kang wis paring rezeki sapa kita ing sira kabeh. Tsumma dzakara nuli nutur ar-rajula sapa rawi utawa Abu Hurairah ar-rajula ing wong lanang yutilu kang dawaaken sapa rajul as-safara ing lelungan asy'atha kang dawul-dawul rambute aghbaratur kang berdebu. Yamuddu dawaaken sapa rajul yadaihi ing tangan lorone rajul ila samai maring langit.
ya Rabbu wa mat'amuhu lan utawi panganane rajul iku haramun haram, wa malbasuhu lan utawi totote rajul iku haramun haram, wa masyrabuhu lan utawi ombene rajul iku haramun haram, wa ghudhiya lan ten wai panganan bil harami kelawan panganan kang haram. Fa anna mongko mustahil yustajabu den ijabai lahu maring rajul. Wa fi sahihaini lan ing dalem kitab sahih loro min haditsin Nu'man bin Bashir, innal halala satemene perkara kang halal iku bayyinun jelas, wa innal harama lan satemene perkara kang haram iku bayyinun jelas, wa baina dzalika lan iku ing dalem antarane mangkono-mangkono halal lan haram mustabihatun utawi perkara kang samar-samar, la ya'lamuha ora ngaweruhi ing mustabihat sapa katsirun akeh minan nasi saking manungsa. Faman utawi sapane wong iku ittaqa ati-ati utawa njaga sapa man asyubuhati ing pira-pira kang syubuhat, faqad istabra'a mongko teman-teman wis amrih lebaran li'irdihi maring kehormatane man, wa dinihi lan agamane man. Wa man lan utawi sapane wong iku waqa'a tumiba sapa man fi syubuhati ing dalam perkara kang syubuhat, waqa'a mongko teman-teman wis tumiba fil harami ing dalam perkara kang haram. Karai kaya wong kang angon yar'a angon sapa rai haulal khima ing dalam sekitare daerah terlarang. Yushiku den khawatiraken ayaqa yang yen tumiba sapa rai fihi ing dalam khima. Ala eling-eling wa inna likulli malikin satemene iku keduwe saben-saben raja khiman utawi daerah larangan, wa khimallahi fil ardi ing dalam bumi iku maharimuhu pira-pira perkara kang den haramaken. Wa fi sahihaini min hadithi Abi Hurairah inni satemene ingsun iku la angqalibu yakti mulih sapa ingsun ila ahli maring keluarga ingsun, fa ajidu mongko nemu sapa ingsun atamrata ing kurma siji sakitatan halih kang ceblok ala firasyi ing atase kasur ingsun, au fi baiti utawa ing dalem omahe ingsun, fa arfa'uha mongko ngangkat sapa ingsun ing tamrah li akulaha kanggo mangan sapa ingsun ing tamrah. Tsumma akhsha nuli khawatir sapa ingsun antakuna yen to ana apa tamrah iku minas shadaqati saking zakat. Faulqiyaha mongko buang sapa ingsun ing tamrah. Hadirin rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan cabang iman yang ke-39, yaitu menjauhi makanan yang haram. Sebaliknya kita memastikan bahwa makanan yang kita makan adalah makanan yang halal. Di sini ada pasal yang menjelaskan tentang pentingnya kita memakan makanan yang halal dan bahayanya seseorang memakan makanan yang haram. Disebutkan di dalam Sahih Muslim sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ayyuhan nasu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Nah, di sini perlu dijelaskan agar tidak salah faham bahwa makna innallaha thayyibun artinya thayyibus sifat. Nah, ya, jadi yang thayyib, yang bagus itu adalah sifatnya. Sama seperti dalam hadis yang lain,
yang menyebutkan innallaha jamil, artinya jamilus sifat, yaitu bagus sifatnya. Bukan berarti bahwa Allah itu memiliki anggota badan, fisik, kemudian memiliki muka yang bagus, yang tampan, tidak. Tetapi thayyib dan jamil dalam hadis itu artinya adalah thayyibus sifat atau jamilus sifat, dengan pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala itu disucikan dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat makhluk. Semua sifat makhluk itu tidak layak untuk disifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama mengatakan, di antaranya Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, beliau mengatakan wa man wassafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafar. Barang siapa yang mensifati Allah dengan satu saja dari sifat manusia, maka dia telah kufur. Karena semua sifat manusia, bahkan semua sifat makhluk, itu adalah sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak layak artinya nggak boleh disifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah Al-Khaliq, maka nggak boleh disifati dengan sifat Al-Makhluk. Sifat makhluk atau sifat manusia secara khusus itu seperti sifat manusia secara khusus, sifat makhluk secara umum sama. Itu adalah memiliki anggota badan, memiliki ukuran, memiliki bentuk, kemudian berada pada tempat, berada pada arah, memiliki warna, berlaku baginya zaman. Itu adalah semuanya sifat-sifat makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh disifati dengan sifat-sifat tersebut. Tidak boleh dikatakan Allah memiliki bentuk dan ukuran. Tidak boleh dikatakan Allah beranggotakan badan, punya anggota badan namanya mata, telinga, mulut, kaki, tangan. Tidak boleh, karena itu beranggotakan badan adalah sifat makhluk. Allah tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Berada pada tempat itu adalah sifat makhluk. Semua makhluk pasti berada pada tempat tertentu. Sementara Allah itu bukan makhluk, maka dia tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Maka keyakinan kita Allah maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat, tidak bertempat di langit, tidak bertempat di arsy, tidak bertempat di bumi, tidak bertempat di suatu tempat tertentu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta tempat ada sebelum terciptanya tempat tanpa tempat. Setelah Allah menciptakan tempat, maka Allah tidak berubah. Karena berubah adalah sifat makhluk, maka Allah nggak berubah, tetap seperti semula, ada tanpa tempat. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka harus diwaspadai keyakinan yang bertentangan dengan itu, seperti keyakinan Wahabi yang mereka mengatakan Allah bertempat di atas arsy, atau sebagian mereka mengatakan Allah bertempat tinggal di atas langit. Juga harus diwaspadai sebagian orang yang mengaku-ngaku saja sebagai penganut ajaran tasawuf, tetapi mereka jauh dari ajaran tasawuf yang islami. Karena tasawuf itu adalah ajaran Islam, ajaran para nabi, ajaran para wali. Tetapi ada orang yang sekedar ngaku-ngaku saja. Mereka bukan sufi yang hakiki, tetapi mereka berpura-pura menjadi sufi, mengaku-aku saja sebagai sufi, tetapi kemudian akidahnya bertentangan dengan akidah Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada mereka yang ngaku-ngaku sebagai sufi, tetapi meyakini akidah hulul, akidah al-wahdah al-mutlaqah. Mereka meyakini Allah itu bersemayam pada dirinya, menyatu dengan dirinya.
atau mereka meyakini bahwa alam ini adalah Allah, Allah adalah alam. Maka ini adalah keyakinan-keyakinan yang batil, yang bertentangan dengan akidah Islam. Innallaha thayyib, innallaha jamil, ay jamilus sifat, thayyibus sifat. Sifatnya, sifat-sifat Allah semuanya bagus, dengan pengertian Allah tidak disifati dengan sifat kurang, sifat yang tidak layak baginya, dan semua sifat makhluk adalah sifat yang kurang, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaqbalu illa thayyiban. Allah itu tidak menerima sedekah atau infak kecuali dari perkara yang halal, dari harta yang halal. Kalau ada seseorang itu sedekah dari makanan, berupa makanan atau minuman yang haram, meskipun itu lezat, meskipun itu nikmat, meskipun itu enak, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang sedekah atau makanan yang enak, misalnya sate, misalnya sedekah rawon, atau sedekah makanan-makanan yang enak, tetapi berasal dari harta yang haram, maka sedekah dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya ada seseorang berinfak untuk pembangunan masjid, berinfak untuk pembangunan pondok pesantren, tetapi berasal dari harta yang haram, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan berpahala orang yang melakukannya. Kalau ada orang misalnya dia untuk sedekah, alasannya ini ada orang fakir miskin, nggak ada orang-orang kaya misalnya nggak pada mau sedekah kepadanya, kemudian dia mencuri, dia merasa kasihan kepada yang miskin dan merasa marah sama yang kaya, kemudian dia mencuri harta dari orang yang kaya, bukan untuk dirinya, dibagi-bagikan kepada orang yang fakir miskin, maka nggak akan diterima oleh Allah. Karena apa? Harta curian, harta yang haram. Innallaha la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima infak, tidak menerima sedekah kecuali dari harta yang halal. Karena ada sebagian orang ini yang agak aneh, tetapi banyak terjadi. Ada seseorang kemudian dia melakukan muamalah riba, transaksi riba, misalnya dengan bank atau dengan lainnya, kemudian ada bunganya, bunga dari transaksi itu, bunga dari riba itu. Kemudian dia bilang, ini bunganya saya sedekahkan, bunganya saya infakkan untuk pembangunan masjid. Untuk infak tetapi memakai barang yang haram, memakai harta yang haram. Apakah diterima oleh Allah? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu tidak menerima kecuali yang thayyib, yang halal. Hadirin rahimakumullah. Kemudian innallaha ta'ala amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah Ta'ala itu memerintahkan orang-orang mukmin dengan sesuatu yang diperintahkan kepada para rasul. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, para rasul itu diperintahkan untuk memakan makanan yang halal. Maka orang mukmin umat Nabi Muhammad itu juga diperintahkan seperti yang diperintahkan kepada para nabi. Apa itu? Memakan makanan yang halal. Para rasul mereka diperintah untuk memakan makanan yang halal. Kita umat Islam juga diperintahkan untuk memakan makanan yang halal.
kita diperintahkan seperti yang diperintahkan kepada para nabi, para rasul, yaitu berupa memakan makanan yang halal. Dalam Al-Quran itu para rasul diperintahkan untuk memakan makanan yang halal. Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Wahai para rasul, makanlah kalian dari harta yang halal dan lakukanlah amal yang soleh. Inni bima ta'amaluna alim. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhan nas, ini lebih umum, bukan kepada rasul. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah dari makanan yang ada di bumi, makanan yang halal dan thayyib. Thayyib itu memiliki dua makna. Thayyib bisa berarti halal, thayyib bisa berarti yang lezat, yang bergizi. Itu thayyib. Tetapi tidak hanya berarti yang bergizi, tetapi juga atau yang lezat, tetapi juga berarti halal. Kalau dalam ayat yang pertama, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat, ini artinya apa? Halal. Thayyibat di sini artinya apa? Halal. Minat thayyibati. Wahai para rasul, makanlah kalian dari makanan yang halal. Kalau dalam ayat yang surat Al-Baqarah halalan thayyibah, halal dan thayyib dijadikan satu, maka yang halal adalah halal, yang thayyiban itu artinya yang lezat. Artinya yang bergizi. Kalau sekarang menurut kedokteran sekarang halalan thayyiba. Kemudian karena memang thayyib dalam bahasa Arab dia memiliki dua makna ini. Terkadang dia berarti lazid, yang lezat, terkadang dia berarti halal. Seperti dalam ayat yang tadi kita sebutkan, dalam dua ayat, yang satu berarti halal, yang satu berarti lazid. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Di sini min thayyibati artinya dari perkara yang halal. Thayyibat dalam ayat yang ketiga itu adalah rizki yang halal, bukan yang lezat. Thumma dzakara ar-rajula yutilu safara ash'atha akhbara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbu ya rabbu. Di sini bisa dibaca dhammah, bisa dibaca kasrah. Ya rabbi ya rabbi, bisa ya rabbu ya rabbu. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, makanannya haram. Fa anna yustajabu lahu. Anna artinya yastahil. Anna artinya apa? Yastahil. Seperti dalam perkataan Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, anna yushbihul khaliqu makhluqahu. Apa artinya anna? Yastahil. Anna yushbihul khaliqu makhluqahu. Mustahil al-khaliq itu menyerupai makhluk. Anna yustajabu lahu artinya mustahil doa orang tersebut dikabulkan. Jadi dalam hadis itu disebutkan ada seorang laki-laki yang dia yutilus safar, dia banyak melakukan perjalanan, artinya dia melakukan perjalanan jauh, misalnya untuk haji, untuk umrah, untuk dalam rangka untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau melakukan jihad. Artinya dia orang yang betul-betul secara zahir dia orang yang soleh. Dia ibadahnya sangat kuat, ibadahnya sangat bagus secara zahir, salatnya bagus, dia haji, dia jihad, melakukan perjalanan jauh untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ash'atha akhbara, saking sungguh-sungguhnya dalam ibadah,
itu sampai rambutnya itu daul-daul, rambutnya itu sampai tidak teratur, tidak disisir, tidak kemudian aghbara, berdebu, yang menunjukkan kesungguhan seseorang itu dalam ibadah dan kesungguhan orang tersebut dalam berdoa. Yamuddu yadaihi ila sama, dia mengulurkan tangannya kedua tangannya ke langit untuk berdoa. Karena kalau kita etikanya berdoa, kita menengadahkan kedua telapak tangan kita ke arah langit. Bukan karena Allah itu bertempat tinggal di langit. Tadi sudah kita jelaskan, akidah Islam menegaskan Allah tidak bertempat. Tetapi kita menengadahkan tangan kita ke arah langit karena langit adalah qiblatud du'a. Langit adalah kiblat, tempat menghadapkan telapak tangan kita ketika kita berdoa. Jadi bukan kita menengadahkan tangan kita ke langit bukan karena Allah bertempat tinggal di langit, enggak. Sebagaimana Ka'bah itu adalah qiblatus shalah. Ketika kita sholat, umat Islam seluruhnya itu menghadap ke arah Ka'bah, Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Yang berada di timur Ka'bah menghadap ke barat, yang berada di selatan Ka'bah menghadap ke utara, yang berada di barat Ka'bah menghadap ke timur, yang berada di utara Ka'bah menghadap ke selatan, dan seterusnya. Semuanya mengarah ke Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Kenapa kita menghadap Al-Ka'bah ketika kita sholat? Karena Al-Ka'bah itu qiblatus sholah. Karena Ka'bah itu kiblatnya sholat. Bukan karena dikatakan Allah bertempat tinggal di dalam Ka'bah, tidak. Sebagaimana Al-Ka'bah adalah qiblatus shalah, tempat menghadap umat Islam ketika sholat, demikian juga langit, dia adalah qiblatud doa, tempat menghadapkan telapak tangan ketika dia berdoa. Jadi orang yang secara zahir tadi disebutkan dalam hadis, dia betul-betul baik secara zahir dari sisi ibadahnya, tekun dalam ibadahnya, kemudian dia berdoa kepada Allah. Dia mengatakan ya Rabb, ya Rabbu, ya Rabbi, ya Rabbi, berdoa dia. Tetapi apa? Makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram. Dia diberi makanan-makanan yang haram. Maka apa? Fa'anna yustajabu lahu, mustahil kalau doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ada enggak doa yang tidak dikabulkan? Ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan firman Allah, ud'uni astajib lakum? Karena sebagian ada yang mengatakan setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah. Sementara dalam dalilnya adalah ayat tadi, ud'uni astajib lakum. Sementara dalam hadis ini dikatakan fa'anna yustajabu lahu. Tidak mungkin doa orang yang dalam perutnya makanan yang haram, pakaiannya haram, itu dikabulkan oleh Allah. Ayatnya seakan-akan menunjukkan semua doa dikabulkan. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, para ulama menjelaskan ayat ud'uni astajib lakum dengan dua penafsiran. Yang pertama, ud'uni artinya u'buduni. Ud'uni astajib lakum artinya u'buduni usibkum. Kalian beribadahlah kepadaku, niscaya aku akan memberikan pahala kepada kalian. Ini makna pertama dari sebagian para ulama tafsir. Ud'uni ay ta'ayad'u di sini artinya abada ya'budu. Ud'uni ay u'buduni astajib lakum usibkum, maka aku akan memberikan pahala kepada kalian. Penafsiran yang lain, ud'uni artinya berdoalah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian,
maka aku akan mengabulkan doa kalian apabila ada penjelasan, apabila doa kalian itu memenuhi syarat-syarat diterimanya doa. Ud'uni astajib lakum, artinya apa? Berdoalah kalian, maka aku akan mengabulkan doa kalian apabila doa kalian itu memenuhi syarat-syarat qabul ad-doa, memenuhi syarat-syarat diterimanya doa. Karena ada doa itu dikabulkan itu ada syarat-syaratnya. Berdoa itu kan ada etikanya, ada doa-doa tentang tata caranya, itu ada. Itu artinya yang mendekati doa itu dikabulkan oleh Allah. Misalnya ada waktu-waktu mustajab, kemudian ada tempat-tempat mustajab. Selain ada tempat dan waktu dan tata cara yang bisa mendekatkan kabulnya doa, juga ada syarat untuk diterimanya doa seseorang. Di antaranya yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa syarat diterimanya doa, makanan yang dimakan oleh orang yang berdoa itu harus halal. Pakaian yang dipakai oleh orang yang berdoa harus halal. Minuman yang diminum oleh orang yang berdoa haruslah minuman yang halal. Itu adalah syarat diterimanya doa. Kalau seseorang berdoa sementara makanan yang dimakannya itu haram, pakaiannya haram, maka anna yustajabu lahu, maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sekarang sedikit sekali di antara kita yang doanya itu mustajab, langsung ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ini jauh dari dikabulkan, tetapi bukan berarti pasti tidak dikabulkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang mengkabulkan. Jangankan orang Islam yang memakan makanan yang haram, terkadang orang kafir meminta itu juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai istidraj bagi mereka. Tetapi ini untuk menunjukkan bahwa makanan yang haram, minuman yang haram itu akan menjauhkan dari dikabulkannya doa seseorang, akan menjauhkan dari dikabulkannya doa seseorang. Jika kita ingin doa kita itu mustajab, maka hendaknya kita bersihkan diri kita dari makanan yang haram. Kita bersihkan diri kita dari minuman, dari pakaian yang haram. Baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dahulu orang banyak, sekarang juga ada, tetapi tidak banyak seperti dulu. Kalau seseorang itu berdoa, misalnya kiai atau apa berdoa, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang di tempat itu juga langsung terkabul. Sementara sekarang kita terkadang berdoa panjang-panjang, berdoanya fasih, tetapi tidak dikabulkan oleh Allah. Maka salah satu yang harus diintrospeksi adalah bagaimana makanan yang kita makan, bagaimana minuman yang kita minum. Sudahkah makanan yang kita makan itu berasal dari makanan yang halal, atau jangan-jangan masih makanan yang haram? Hadirin rahimakumullah. Meskipun begitu, mengabulkan doa terhadap orang yang makanannya adalah makanan yang haram, minuman yang haram, itu jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sesuatu yang mustahil. Jadi anna yustajabu lahu, artinya ini jauh dari kemungkinan dikabulkannya doa. Bukan berarti sama sekali tidak mungkin bagi Allah, karena ini sesuatu yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengabulkan doa hambanya
yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wa fi sahihaini min hadits Nu'man ibni Bashir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa baina dzalika mushtabihatun la ya'lamuha katsirun minan nas." Nah, sekarang lebih lagi bahwa seseorang pertama harus memastikan bahwa makanan yang dia makan itu adalah makanan yang halal, minuman yang dia minum adalah minuman yang halal. Lebih tinggi lagi seseorang harus juga menjauhi sesuatu yang mustabihat, yang syubuhat, harus dijauhi. Berdasarkan hadis ini bahwa Rasulullah bersabda, perkara yang halal itu bayyin, itu jelas. Jelas itu bagaimana? Ya, karena ada nas yang menunjukkan tentang kehalalannya. Ketika ada nas Al-Quran, ada nas hadis yang menunjukkan bahwa perkara itu halal, maka jelas itu halal. Maka dikatakan bahwa perkara yang halal itu adalah bayyinun, sesuatu yang jelas. Karena ada ayat misalnya al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum. Ada kata-kata langsung dihalalkan. Nah, ini menunjukkan makanan menunjukkan bahwa ada sesuatu itu yang kehalalannya itu bayyin, sudah jelas. Udah kalau ini ya udah silahkan, kalau mau dimakan silahkan dimakan, karena kehalalan sesuatu itu bayyin, jelas, dikarenakan sudah ada nas dari Al-Quran atau hadis yang menunjukkan tentang kehalalannya. Wa innal harama bayyinun, kemudian perkara yang haram itu juga jelas, yaitu ketika perkara itu sudah ada nas dalam Al-Quran atau hadis tentang keharamannya. Seperti yang kemarin kita sebutkan tentang haramnya bangkai, tentang haramnya darah, tentang haramnya khamr, tentang haramnya daging babi. Itu kan sudah ada dalam Al-Quran, disebutkan kemarin, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Al-ayah. Nah, itu langsung disebutkan hurrimat alaikum, diharamkan atas kalian al-maitah. Ini berarti innal harama bayyinun. Inilah yang benar-benar haram, sudah jelas keharamannya, maka kita harus menjauhinya. Kemudian ada di antara halal dan haram, wa baina dzalika mustabihatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Dan di antara yang halal dan haram itu ada yang mustabihat, yang samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Famanittaqa syubuhati faqad istabra'a li 'irdihi wa dinihi. Barang siapa yang menjaga diri, menjauhi dari perkara yang syubhat, maka dia telah membebaskan dirinya, kehormatan dan agamanya. Wa man waqa'a fi syubuhati, dan barang siapa yang jatuh dalam syubhat, maka dia telah jatuh dalam perkara yang haram. Karra'i, seperti seorang pengembala yang dia mengembala di sekitar daerah terlarang. Khima itu daerah terlarang yang enggak boleh mengembala di situ. Yushiku ayyaqa fihi, dikhawatirkan nanti akan, kalau dia di sini misalnya tempat larangan, nggak boleh mengembala di sini. Kemudian dia mengembalanya di pinggirnya, di pinggir, dia dekat sekali dengan daerah terlarang itu. Maka dikhawatirkan binatang gembalaannya itu nanti akan makan rumput yang ada di daerah terlarang itu. Dikhawatirkan begitu karena terlalu dekat dengan daerah terlarang.
Ala wa inna likulli malikin hima. Setiap raja itu memiliki hima, daerah terlarang. Wa himallahi fil ardi maharimuhu. Sedangkan himanya Allah di bumi adalah perkara-perkara yang diharamkan. Artinya jangan dekat-dekat dengan sesuatu yang diharamkan, karena itu akan menjatuhkan, dikhawatirkan seseorang akan jatuh kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang status perkara yang syubuhat, mustabihat, itu halal atau haram. Karena di sini dikatakan baina dzalika, bainal halal wa bainal haram. Nah, statusnya itu halal, sebenarnya dia halal atau dia haram, atau dia nggak halal dan nggak haram. Nah, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa perkara yang mustabihat itu adalah haram. Itu sebenarnya haram. Sebagian ulama. Kenapa? Karena di situ dikatakan, dalam hadis itu dikatakan, wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh dalam perkara yang syubuhat, artinya dia melakukan perkara yang mustabihat, dia memakan makanan yang tidak jelas halal dan haramnya, waqa'a fil haram, maka dia jatuh kepada perkara yang haram. Maka sebagian ulama mengatakan, oh ini berarti perkara yang mustabihat itu adalah haram statusnya. Ini juga masuk akal ya, masuk akal. Orang yang dia menjauhi perkara yang mustabihat, maka dia akan selamat agamanya, selamat irdihi, selamat kehormatannya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa perkara yang mustabihat itu halal, sebenarnya halal. Nah, mana buktinya? Buktinya dikatakan apa? Karra'i yar'a haulal khima yushiku ayyaqa'a fihi. Karra'i seperti pengembala yang dia mengembalakan binatang gembalaannya di sekitar daerah terlarang. Berarti kan belum di daerah terlarang, tetapi di sekitarnya. Kalau di sekitarnya berarti dia masih halal. Ini misalnya daerah yang terlarang, tidak boleh mengembala di sini. Nah, dia mengembalanya di dalam pekarangan yang dilarang itu atau tidak? Tidak, dia di sampingnya, di sekitarnya, di sekelilingnya. Berarti masih halal ini mustabihat. Hanya saja dikhawatirkan nanti akan jatuh kepada yang haram. Ini menurut sebagian ulama. Ini juga masuk akal karena memang dasarnya adalah dalam hadis itu dikatakan karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyaqa'a fihi. Kalau seseorang itu suka memakan makanan yang mustabihat, statusnya nggak jelas keharamannya dan kehalalannya, artinya nggak ada nas yang menunjukkan itu halal atau haram, maka dikhawatirkan dia akan jatuh kepada perkara yang haram. Masih dikhawatirkan, tapi sebenarnya dia masih melakukan yang halal, hanya saja dikhawatirkan dia akan jatuh kepada perkara yang haram. Ini menurut pendapat yang kedua. Menurut pendapat yang ketiga, ya tidak dikatakan halal, juga tidak dikatakan haram. Jadi perkara yang mustabihat itu tidak disebut halal, juga tidak disebut haram. Kenapa? Ya karena hadisnya sudah menjelaskan bahwa mustabihat itu bainal halal wal haram. Dikatakan innal harama bayyinun wa innal halala bayyinun, sudah. Kemudian di antara halal dan haram mustabihat. Sehingga sebagian ulama yang ketiga mengatakan dia tidak mustabihat itu tidak dikatakan halal, juga tidak dikatakan haram. Karena ketika Allah telah menjadikan yang halal dan haram itu jelas, maka terhadap perkara yang dibuat samar oleh Allah, kita hendaknya
juga tidak mengatakan itu halal, juga tidak mengatakan itu haram. Allah tidak mengatakan ini halal, Allah tidak mengatakan ini haram, maka kita juga tidak semestinya mengatakan ini halal atau haram. Ya sudah, mustabihat di antara halal dan haram. Ini menurut sebagian ulama. Nah, semuanya ya namanya juga pendapat ulama, sehingga semuanya itu ada dasarnya dan semuanya logis, bisa diterima oleh akal kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang statusnya mustabihat, kita juga diperintahkan kita untuk menjauhinya, wara'. Kita untuk bersifatan dengan wara', menjauhi bukan hanya perkara yang haram secara pasti, tetapi kita juga menjauhi perkara yang mustabihat atau syubuhat. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, para sahabat dan para ulama salaf. Mereka begitu sangat berhati-hati terhadap makanan yang mereka makan, minuman yang mereka minum, tidak sembarangan. Nah, kebanyakan kita sekarang ini yang remang-remang udah dimakan saja. Jangankan yang remang-remang, yang haram saja dimakan seperti tanpa beban. Padahal konsekuensinya seperti yang kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya itu sangat berat. Baik itu dari sisi di dunia ini maupun nanti di akhirat, ancaman azab neraka itu sangat berat. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih baik baginya. Artinya dia akan mendapatkan ancaman azab nanti di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya di sini disebutkan tentang bagaimana kehati-hatian Rasulullah dan para sahabat dalam memakan makanan. Yang pertama disebutkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la anqalibu ila ahli." Artinya saya pulang ke istriku, ke rumahku, ke istriku, kemudian aku menemukan satu buah kurma. Satu buah kurma itu jatuh di tempat tidurku atau di rumahku. Ada terjatuh satu buah kurma. Kemudian Nabi mengambilnya, mengangkatnya dan mengambilnya untuk beliau makan. Kemudian beliau khawatir kalau kurma, satu buah kurma itu, beliau khawatir kalau buah kurma itu adalah minas shadaqah, minas zakah. Shadaqah di sini artinya adalah zakat. Maka kemudian beliau mengambilnya lagi, tidak jadi memakannya. Kenapa? Karena Nabi itu tidak makan zakat. Banu Hashim dan Banul Muttalib, Rasulullah Banu Hashim dan juga Banul Muttalib, itu mereka tidak berhak untuk menerima zakat. Mereka mendapatkan khumusul khumus seperti yang dulu kita telah jelaskan, tetapi mereka tidak mendapatkan bagian dari zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, mereka tidak berhak untuk mendapatkannya. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pulang ke rumah, didapatinya ada satu buah kurma. Beliau kemudian mau memakannya, kemudian teringat jangan-jangan kurma ini adalah hasil dari zakat. Maka kemudian beliau tidak jadi memakannya. Itu karena kehati-hatian beliau. Satu buah saja, satu buah kurma. Bukan 2 atau 3 atau banyak kurma, tetapi satu buah saja beliau tidak berani untuk memakannya sebelum jelas itu halal atau haram. Ini masih syubuhat. Ini bisa jadi itu hadiah, kurma itu bisa jadi hadiah, bisa jadi itu adalah sedekah sunnah, atau bisa jadi itu adalah zakat. Maka beliau tidak memakannya karena kehati-hatian beliau jangan sampai memakan makanan yang haram. Itu cerita tentang
siapa? Tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga terjadi pada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita baca yang nomor 66. Ini kita tidak maknani karena terlalu panjang. Yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana li Abi Bakrin ghulamun yukhriju lahu al-kharaja wa kana Abu Bakar ya'kulu min kharajihi faja'a yawman bi syai'in fa akala minhu Abu Bakar faqala lahu al-ghulam atadri ma hadha faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ma huwa qala takahhantu li insanin fil jahiliyah wa ma uhsinul kahanata illa anni khada'tuhu falaqiyani fa'atani bidzalik fahadha alladhi akalta minhu qalat fa'adkhala Abu Bakar yadahu faqa'a kulla syai'in fi batnihi. Ini cerita tentang Sayyiduna Abu Bakar, bahwa Abu Bakar memiliki budak yang dia bekerja untuk Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan beliau memakan dari hasil kerja dari budaknya tersebut. Suatu hari budak itu datang dengan membawa makanan. Kemudian Sayyiduna Abu Bakar itu memakan makanan yang dibawa oleh sang budak itu. Biasanya Abu Bakar tanya, memastikan tentang kehalalannya. Tetapi kali ini beliau tidak bertanya kepada budaknya itu. Kemudian budaknya itu yang ganti bertanya. Setelah dimakan, budaknya yang ganti bertanya, tahukah kamu itu dari mana itu makanan yang saya bawa itu? Kemudian Abu Bakar kaget. Beliau mengatakan, apa itu yang kamu bawa tadi? Makanan dari mana? Kemudian dia cerita, dulu di masa jahiliyah, budak itu mengatakan, saya ini melakukan praktek perdukunan untuk seseorang. Tapi saya sebenarnya nggak bisa dukun, kayak orang sekarang banyak nggak bisa dukun, tapi pura-pura jadi dukun. Saya ini sebenarnya nggak bisa dukun, itu nggak bisa ngobati atau semacamnya, dia nggak bisa. Tapi khada'atuhu, saya tipu dia. Kemudian setelah Islam, saya bertemu dengan dia, karena kadang ditipu pun ketepatan pas ya, ternyata sesuai dengan apa yang kadang gayanya dukun kan begitu. Kadang dia sok tahu, ternyata ketepatan benar. Kemudian saya ketemu sama orang yang dulu saya tipu itu, ketemu. Saya kemudian dikasih makanan sama dia. Maka makanan itulah yang saya bawa, saya kasihkan engkau. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar mendengar cerita itu, kemudian beliau adkhala yadahu, tangannya ini jarinya dimasukkan ke tenggorokannya, kemudian dimuntahkan semua yang sudah ada di dalam perutnya, yang itu semuanya dimuntahkan agar keluar. Hadirin rahimakumullah. Ini sebenarnya mimbabil ahsan, dari yang lebih baik bagi beliau karena kewaroannya, kehati-hatiannya dari makanan yang beliau makan, maka beliau melakukan hal tersebut. Insya Allah akan kita lanjutkan cerita yang lain tentang Sayyiduna Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain dalam kewaraan mereka, kehati-hatian mereka dalam persoalan makanan yang haram. Artinya mereka menjauhi betul-betul makanan yang diharamkan. Jadi masih bersambung lagi, yaitu cabang iman yang ke-39. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.